Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setengah bulan yang lalu kita sampai di ayat 16 dari surat Al-Kahfi. Malam ini saya akan membaca ayat 17 dan 18. 17 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca ayatnya. Wa tarashamsa idza tala'at tazawaru an kahfihi datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datas shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tarashamsa, dan kamu melihat matahari idza tala'at tazawaru an kahfihim. Idza tala'at, ketika terbit matahari itu, tazawaru an kahfihim datal yamin, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Nanti ada keterangannya. Condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum datas shimali. Wa idza gharabat, dan apabila matahari tersebut itu terbenam, taqriduhum, menjauhi mereka, datas shimal, ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin minhu, dan mereka itu ashabul kahfi itu berada dalam tempat yang luas dalam gua. Zalika min ayatillah, itulah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Man yahdillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dia telah mendapat petunjuk. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkannya, yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka kamu tidak akan menemukan dan mendapatkan orang tersebut yang disesatkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan seorang yang memimpinnya dia, mursyida, yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ini ayat nomor 17. Saya baca dari tafsir. Makna daripada wa tarasyamsa idza tala'at itu artinya apa, kata Syekh Sa'di? Hafizahumullahu minasyamsi, Allah menjaga mereka dari panas terik matahari. Fayassara lahum gharan, Allah mempermudah bagi mereka suatu gua di mana idza tala'atis syamsu, apabila matahari terbit, tamilu anhu yaminan, matahari tersebut condong ke sebelah kanan. Wa inda wurubiha, dan ketika terbenam, tamilu anhu shimalan, condong atau menjauh ke sebelah kiri. Fala yanaluhum harruha, maka mereka tidak mendapat panas matahari tersebut. Fatufsida abdanahum biha, sehingga kalau kena matahari tubuh-tubuh mereka akan rusak. Nah, nanti keterangannya saya ambil dari tafsir Mukatsir. Wa hum fi fajwatin minhu, ay minal kahfi, mereka berada di tempat luas di dalam gua tersebut. Ay fi makanin muttasi'in, tempat yang luas. Wa dzalika liyatruqahum al-hawa wan nasim, hal itu agar supaya mereka masuk kepada mereka al-hawa, hawa yang segar, an-nasim, angin. Wa yazul anhum al-waqam, agar supaya mereka juga tidak kena bahaya. Wa ta'adzi bil makanid dhayiq, di mana mereka itu tidak kena bahaya karena berada di tempat yang tertutup. Khususon dhayiq itu sempit artinya, khususon ma'qulil mukti, apalagi berada khususnya bersamaan dengan panjangnya waktu. 3 tahun
tahun, 309 tahun. Wa dzalika min ayatillahi ad-dallati ala qudratihi wa rahmatihi bihim. Hal itu menunjukkan kebesaran Allah atas kekuasaannya dan rahmatnya kepada mereka. Wa ijabati du'aihim wa hidayatihim, dan ijabahnya doa mereka dan petunjuk kepada mereka, hatta fi hadhil umur, sampai dalam keadaan demikian. Wa lihada qala man yahdillahu fahuwal muhtad. Oleh karena itu Allah berkata, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka orang tersebut telah mendapat petunjuk. Ay la sabila ila nailil hidayah illa minallah. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan petunjuk kecuali dari Allah. Fahuwal hadi al mursyid limasalihid dar ini. Maka adalah Allah yang memberi petunjuk untuk maslahat dunia dan akhirat. Ad-dar ini. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ay la tajidu man yatawallahu wa yudabbiruhu. Kamu tidak akan menemukan la tajidu, itu makna daripada la tajidu, falan tajidah, ay la tajidu man yatawallahu. Kamu tidak, yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan menemukan orang yang mengurus dia, yang yudabbiruhu ala ma fihi salahu, yang di mana dia mendapat maslahat. Wala yurshiduhu ilal khairi, tidak ada orang yang beri petunjuk kepadanya kepada kebaikan, wal falahi, dan keuntungan. Li'anna Allah qad hakama alaihi bidhalal, karena Allah sudah memberi ketetapan kepada orang tersebut, yaitu dengan kesesatan. La radda li hukmi, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kebijaksanaan atau keadilan dari Allah. Nah, di sini saya menukil dari tafsir Ibnu Katsir. Ini keterangannya ini tentang keadaan gua itu. Tapi ini tafsiran beliau. Beliau tidak menukil dari ungkapan siapa, dari ulama siapa, tidak menukil. Nah, ini beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya pintu dari gua ini annaha al-dalil ala anna babal kahfi min nahwi shimal. Jadi gua ini, kata beliau, kata Ibnu Katsir, itu menghadap ke utara. Lubang guanya, pintu guanya. Li'annahu ta'ala, karena Allah memberitahu dalam ayat ini, akhbar anna asy-syamsa idza dakhalat inda tulu'iha, ketika matahari terbit, sinar masuk ke lubang gua itu, tazawaru datal yamin, itu kan? Nah, angkah datal yamin. Jadi dari posisi kanan, al-yamin itu kanan. Itu pendapat Ibnu Abbas juga dan beberapa sahabat lainnya. Nah, terus diterangkan oleh Ibnu Katsir, wa dzalika annaha kullama irtafa'at fil ufuq. Jadi setiap matahari mulai terbit terus naik ke atas. Nah, taqallasa su'aha bil kifaiha, berkurang cahaya itu yang masuk ke gua dari sebelah kanan. Nanti ada keterangannya. Kanan itu maknanya apa? Hatta la yabqa min syai'un inda zawal. Ketika matahari ada di atas, itu sudah tidak ada lagi sinar matahari yang masuk ke gua tersebut. Nah, indah zawal, ketika itu. Walihada qala, oleh karena itu Allah berkata sesudahnya, wa idza warabat taqriduhum data shimal, dan ketika matahari terbenam, maka matahari tersebut itu taqriduhum, menjauh dari mereka, meninggalkan mereka dari sisi kiri. Ini ada keterangan. Apa terus? Tadkhulu, ini kata Ibnu Katsir, ila gharihi min shimali babihi. Jadi sinar matahari ketika terbenam masuk gua itu dari posisi kanan. Kiri, shimal, min shimali babihi, wa huwa min nahiyatil masyriq. Yang shimal itu berarti pintu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu berarti di timur. Wa huwa min nahiyatil masyriq. Jadi ini pintu, maaf. Ini kalau dilihat kalau tidak di video kan tidak bisa kan. Ini ada pintu gua. Nah, jadi ketika matahari terbit, itu kata Ibnu Katsir, bahwa dia membuktikan bahwasanya lewat ayat itu gua itu menghadap pintunya ada di utara, lubang pintu ada di utara. Ketika terbit, yang kena sinar berada sini. Lah ini yang kanan, kata beliau, datal yamin. Wa idza warabat taqriduhum data shimal. Ya ketika terbenam dari sebelah kanan, kiri. Huwa, nah itulah makna jamal itu. Min nahiyatil masyriq, berarti di sebelah timur.
Itu kalau berarti. Terus fadalla ala sihhati ma kunnahu. Dan itu membuktikan benar apa yang saya katakan. Wa hadza bayyinun liman ta'ammalahu. Ini akan jelas bagi orang yang memperhatikan yang tentang situasi terbenam terbit dan berdaya matahari. Nah, diterangkan lagi oleh beliau. Wa bayanuhu, keterangannya, annahu law kana babul ghari min nahdil syarq. Kalau seandainya pintu gua itu ada di sebelah timur, nah, pintunya di timur, apa terus? Lama dakhala ilaiha minha syai'un indal ghurub. Niscaya tidak ada cahaya yang masuk sama sekali ketika matahari terbenam, karena pintu gua ada di sebelah timur. Nah, terus. Walau kana min nahiyatil qiblah, kalau pintu gua ada di menghadap posisi kiblat, ini mana kiblatnya? Kan peristiwanya itu mereka kan di Romania. Nanti ada khilaf antara ulama. Pokoknya di sebelah utara lah. Kiblatnya akan ke selatan. Nah, itu makna itu. Kalau menghadap ke kiblat itu ke selatan, nah, minna itu kiblat, lama dakhala minha syai'un inda tulu' wal ghurub. Tidak ada yang masuk. Karena matahari lebih banyak banyak di bagian utara, kata Ibnu Katsir. Kemudian walau kana min nahiyatil gharb, kalau pintu gua menghadap ke barat, lama dakhalat waqtat tulu, niscaya tidak ada sinar matahari yang masuk ke gua tersebut ketika terbit, karena pintunya ada di sebelah barat. Nah, bal ba'da zawal, sampai pun ketika matahari ada di zawal, ketika di tengah-tengah jam 12 siang, ketika condong ke walam, tidak akan ada yang masuk. Walam tazal fihi ilal ghurub, baru sampai matahari ada di barat, baru ada sinar masuk ke gua tersebut. Fata'ayyana ma qulna ma zakarnahu, maka jelas pintu gua itu ada di sebelah utara. Itu kata Ibnu Katsir. Kemudian beberapa ahli tafsir, kata Ibnu Katsir yang mengatakan, di mana mereka gua ini, di mana tempatnya? Itu kata beliau, tidak penting kita tahu di mana. Ada yang mengatakan ada di Ailah. Kota Ailah ini dekat dengan di Yordania. Nah, di utara Yordania Ailah. Wa qala Ibnu Ishaq wa inda Ninawa. Ninawa ini juga ada di Yordania. Wa qila bi biladir Rum, ada di Romania. Berarti lebih ke utara lagi, lebih jauh lagi. Ya, Roma sini ya. Sekarang ini Romania itu. Di biladil Rum, Roma sekarang. Nah, kemudian wakilah di biladil Balqa. Ini juga dekat dengan kota, dengan Yordania. Wallahu a'lam bi ayyi biladin lahi huwa. Allah yang Maha tahu di negeri mana itu, karena tidak ada keterangan sama sekali. Nah, kemudian Ibnu Katsir berkata, walau kana lana fi maslahatun diniyah la arsyadana Allah wa rasuluhu ilaihi. Kalau ada maslahat berkenaan dengan keagamaan, berkenaan ada di mana, niscaya diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak ada keterangan. Terus Ibnu Katsir menukil satu hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani di Al-Jami' Shaghir, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa qad a'lamtukum bih. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu kepada kamu, yang bisa mendekatkan kamu kepada surga dan menjauhkan kamu dari api neraka, kecuali aku terangkan semuanya. Jadi kalau masalah itu seandainya ada manfaat, kita tahu di sini di mana posisinya, di mana, pasti diterangkan. Sering saya sampaikan, kalau kita datang ke Gua Hira, naik ke atas, kemudian datang ke Gua Tur, naik ke atas juga untuk tahu. Atau ketika datang kita datang ke Jabal Rahmah, kita naik ke atas ke puncak Jabal Rahmah itu. Kalau memang itu ada masalah hadisnya di sana, pasti diterangkan Rasulullah. Tidak ada keterangan siapa yang naik Jabal Tur dapat fadilah ini, keutamaan ini, yang naik ke Jabal Nur dapat fadilah ini, tidak ada. Yang naik ke Jabal Rahmah fadilahnya ini, tidak ada keterangan sama sekali. Baik. Allah kata Ibnu Katsir hanya menerangkan fa'alamana ta'ala bisifatihi wa lam yu'limna bimakani. Allah memberitahu kita dengan sifat gua tersebut dan tidak memberitahu di mana tempatnya. Nah, kemudian sudah saya baca ayat berikutnya. Sekarang ayat yang nomor 18.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun. Dan kamu mengira mereka, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Khitabnya Nabi Muhammad nih. Wa tahsabuhum ayqadan. Kamu mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Ruqud. Raqada yarqudu, ruqud. Nah, ini masdar daripada raqada yarqudu ruqudan. Tapi jadi kedudukan jadi seperti orang yang orang tidur yang banyak ruqud tidur, sama dengan hadara yahduru huduran. Kalau isim fa'ilnya hadirun, orang yang hadir. Hadirun, hadiruna. Masdarnya hudurun, hadara yahduru huduran. La hudur ini bisa dimaknai juga masdar, berarti orang-orang yang hadir. Jadi saya bisa berkata malam ini katakan ayyuhal hadirun, itu betul jamak daripada hadir. Tapi boleh saya juga mengatakan ayyuhal hudurul kiram, wahai orang-orang yang hadir. Itu al-masdar di mana ismul fa'il. Nah, di sini wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun. Dan mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal. Dan kami membolak-balikkan mereka itu ke kanan dan ke kiri. Jadi di saat tidur itu dibolak-balikkan oleh Allah. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Dan sedang anjing mereka itu juga mengulurkan kedua lengannya. Nah, basitun dira'aihi bil wasit, di depan pintu. Al wasit itu depan pintu. Nah, fina kalau di depan pintu namanya fina kalau dalam bahasa Arab. Jadi wasit itu arti fina juga. Kemudian dan mereka walawit talaqta alaihim, kalau kamu menyaksikan mereka lawallaita minhum, niscaya kamu akan lari dari mereka, membelakangi mereka firaron sambil lari. Wala mulikta minhum ruhba, dan niscaya kamu akan dipenuhi dengan rasa takut terhadap mereka. Wala minhum ruhba, jadi takut. Makanya ketika ketahuan mereka ada dibuat dulu yang saya terangkan, sudah jangan diusik mereka itu kata orang-orang, walaupun sudah ada yang tahu, karena mereka sudah cukuplah beri mereka sebagai siksaan. Mereka sudah dianggap mati, dikiranya mati, malah menakutkan gitu, yang saya terangkan 2 pekan yang lalu. Baik, saya baca tafsir dari As-Sa'di sekarang. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun, ay tahsabuhum ayyuhan nadir ilaihim, yang melihat kepada mereka ka'annahum ayqad. Nah, ka'annahum ayqad, seorang-orang mereka itu bangun, wal halu annahum niyamun, padahal pada hakikatnya mereka itu adalah tidur. Qala al-mufassirun, beberapa ahli tafsir mengatakan wa dzalika li anna a'yunahum mufattahatun, karena mata mereka itu terbuka. Tidur tapi mata terbuka. Li'alla tafsudah, supaya mata mereka tidak rusak. Fannadiru ilaihim yahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun, maka yang mereka menyangka mereka itu bangun padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum datal yamini wa tashimal wa hada aidan, dan ini juga termasuk min hifdzihi li abdanihim, termasuk pemeliharaan Allah, penjagaan Allah kepada tubuh mereka. Li'annal arda min tabi'atiha, karena tabiat dari bumi itu, tanah itu adalah aklul ajsamil muttasilati biha, memakan. Tabiat dari tanah itu ada, yani ulat-ulatnya tentunya. Tanah itu memakan sesuatu yang berhubungan dengannya, entah di pekan raya, bukan ulat. Nah, itu makna dari tabiatnya. Kecuali ada satu hadis yang sahih, inna ajsadal anbiya la ta'kuluhumul ard, jasad para nabi tidak akan dimakan oleh bumi. Jadi utuh sampai sekarang. Termasuk juga Allah juga di antara rahmat Allah, beberapa hambanya juga yang sekian puluh tahun tidak dimakan oleh bumi, jasadnya ada. Nah, baik, saya terangkan berikutnya. Fakana min qadarillah, termasuk dari takdir Allah, an qallabahum ala junubihim, dibalik bolak-balikkan mereka, nah sisi mereka posisinya yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, bi qadri ma la tufsidul ardu assamuhum, sehingga tidak merusak bumi itu tubuh mereka. Qala As-Sa'di wallahu ta'ala qadirun ala hifdihim minal ardi, dan Allah itu sangat kuasa
untuk menjaga mereka tanpa dibolak-balik. Min ghairi taqallubin. Walakinnahu ta'ala hakim. Tapi Allah Maha bijaksana. Arada an tajriya sunanuhu fil kaun. Allah menginginkan memperlihatkan supaya sunnahnya di dunia ini berlaku. Nah, bahwasanya orang yang di bumi yang mati itu, yang lengket ke bumi rusak. Tapi hikmahnya Allah memperlihatkan walaupun ada, ada orang yang tidak rusak tubuhnya, tidak dimakan ulat walaupun sudah puluhan tahun. Terus berkata Ibnu Sa'di, wa yarbutul asbaba musabbabatiha. Dan Allah ingin menyebabkan ada sebab ada akibat, ingin menerangkan kepada umat ada sebab ada akibat. Wa qalbuhum basitun dira'ahi bil wasit. Ai al qalbul ladzi kana ma ashabil kahfi. Jadi sampai anjing pun juga terus tuh 309 tahun juga ikut tidur anjingnya itu. Asabahu ma asabahu minan naum. Dia juga tidur seperti mereka tidur. Waqta hirasatihi, ketika kambing itu menjaga. Fakana basitan dira'ahi bil wasit. Anjing tersebut menjulurkan kedua lengannya di depan pintu, ay albab au finaihi, di depan pintu. Hada hifduhum minal ardi. Dan ini penjagaan Allah terhadap mereka dari rusaknya tubuh mereka untuk tidak dimakan oleh tanah. Wa amma hifduhum minal adamiyin, adapun dijaganya mereka dari bahaya orang-orang, al-adami anas, manusia, fa akhbara annahu hamahum birru'bih, maka Allah memberitahu bahwasanya Allah menjaga ashabul kahfi dengan rasa takut, alladzi nasarahu Allahu alaihim, yang diberikan kepada mereka atas Allah kepada mereka. Falau ittala alaihim ahadun, kalau ada orang melihat, berarti ada yang melihat ketika itu, melihat sudah dianggap mati, sudah dianggap tidur sudah. Lam tala'a qalbuhu ru'ban, niscaya hatinya penuh dengan rasa takut. Wa walla minhum firara, dan dia akan lari dari mereka. Wa hadzal ladzi aujaba an yabqu baqiya yabqa, yabqa. Wa hadza alladzi aujaba an yabqa kull hadhihi al-muddah at-tawilah, dan inilah yang bisa menjadikan mereka itu dijaga oleh Allah dalam waktu yang lama. Wahum lam ya'thur alaihim ahadun ma'a qurbihim minal madir jiddan. Jadi walaupun orang-orang melihat kan enggak tahu dah. Banyak orang enggak tahu sudah ada apa dalam, banyak enggak tahu gitu kan. Sedangkan yang melihat mereka ketakutan, kata Allah. Padahal kata Ibnu Sa'di, ma'a qurbihim minal madinati jiddan. Padahal dekat dengan kota mereka tinggal. Nanti di ayat berikutnya menjelaskan hal itu. Wa dalil ala qurbihim, di antara bukti dekatnya mereka dengan kota mereka itu adalah annahum lamma staiqadhu, ketika mereka dibangunkan oleh Allah, ketika bangun dari tidur mereka, arsalu ahadahum, mereka mengutus salah satu dari mereka. Ini di ayat berikutnya tadi, yashtari lahum ta'aman, untuk membeli makanan, minal madinah, dari kota, wa baqu fintidharihi, dan mereka menunggu, jadi ditunggu sampai dia datang membawa makanan seorang itu. Fadalla dzalika ala syiddati qurbihim minha, hal itu menunjukkan alangkah betapa dekatnya tempat mereka, gua mereka di mana dalam gua tersebut mereka itu dekat sekali dengan kota. Baik. Kemudian dari Ibnu Katsir masalah ini, wa tahsabul qawlan ila akhir ayat. Dzakara ba'du ahli ilmi annahum lamma daraballahu ala adanihim bin naumi lam tantabiq a'yunuhum. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah menutup telinga mereka, maksudnya menidurkan mereka, mata mereka itu tidak tertutup tapi terbuka terus, li'alla yusri'a ilaihal bila, supaya mata tersebut tidak cepat rusak. Jadi kalau tertutup terus akan rusak. Fa idza baqiyat dhahiratan lil hawa'i kana abqalaha. Tapi ketika mata itu terbuka terus dan angin terus masuk, hawa terus masuk, maka dia itu akan bertahan, tidak rusak mata mereka.
Walihada qala ta'ala wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun. Terus qala Ibnu Katsir wa qad dzukira, ada yang menyebutkan anid dzikri tentang serigala, annahu yanamu fa yutbiqu 'ainan wa yaftahu 'ainan. Katanya, wallahu alam, mungkin dari ikhwan ada yang tahu, kata Ibnu Katsir, disebutkan bahwasanya serigala itu kalau tidur, adzib serigala itu kalau tidur itu melek sebelah. Jadi satu mata tertutup, yang satu terbuka. Dan itu gantian. Nah, summa yaftahu hadhihi wa yutbik hada. Ditutup satunya, ganti yang satunya. Dibuka satunya, tutup satunya. Nah, begitulah. Terus beliau menukil ungkapan seorang syair tentang adzib, tentang serigala, yanamu bi ihda muqlataihi wa yattaqi bi ukhra razaya wa huwa yaqdhanu naimu. Serigala itu, kata penyair ini, tidur dengan salah satu matanya, bi ihda muqlataihi wa yattaqi bil ukhra, satu yang mata. Jadi ketika yang menghijabkan mata kanan, yang kiri itu untuk menjaga musibah-musibah, takut ada terjadi musibah. Bi ihda wa bi ukhra ar-razaya, itu jamak daripada raziyah, ada musibah, ada bahaya. Nah, fa huwa yaqdhanu naimu, maka serigala itu yaqdhan juga tidur. Nah, bangun, naimun tidur. Jadi yang sebelah tidur, sebelahnya bangun. Wallahu taala a'lam. Kemudian di sini terus ada keterangan kata Ibnu Katsir, wa nuqallibum datal yamin wa tashimal. Qala ba'du salaf yuqallabuna fil 'ami marratain. Dalam satu tahun dibalik dua kali. Jadi setengah tahun ke posisi kanan, nah rusuk bagian kanan sini, nah yang setengah tahun bagian kiri. Nah, terus Ibnu Abbas berkata, "Lau lam yuqlabu la akalathumul ardu." Kalau mereka itu tidak bolak-balik, niscaya akan dimakan oleh tanah. Kemudian, wa qalbuhum basitun diraihi. Ya, di depan pintu itu menjulurkan di depan pintu. Kemudian Ibnu Katsir berkata, wa rabada qalbuhum 'alal babi kama jarat bihil kilab. Seperti kebiasaan anjing-anjing, yaitu menjulurkan kedua kakinya. Nah, baru kayak beruku kalau sapi itu arenduk. Nah, entah kalau anjing apa istilahnya. Nah, apa itu? Apa kata Ibnu Katsir? Wa hada min sajiyatihi wa tabi'atihi. Dan itulah kebiasaan dari anjing. Haitsu yarbutu bi babihim ka'annahu yahrusuhum. Jadi anjing itu ada di depan pintunya, seolah-olah menjaga mereka. Dan anjing itu tidur juga. Nah, terus wa kana julusuhu kharijal bab. Ini alasan Ibnu Katsir, kenapa kok duduk anjing itu di luar pintu? Li'annal malaikah la yadkhulu baitan fihi kalbun. Karena malaikat tidak, ini hadis sahih ini, tidak masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing. Nah, malaikatur rahman tidak masuk. Terus ada riwayat yang lain juga di Sunan yang wala suratun, rumah yang ada gambar hewan atau manusia hidup, gambar hidup ya. Wala junubun, yang ada orang yang junub di dalamnya. Wala kafirun, dan orang kafir, tidak masuk malaikatur rahman. Nah, makanya kalau junub segera mandi. Terus ada yang mengatakan al-qalb di sini. Gimana dengan qalb sendiri? Apa itu termasuk semua qalb yang termasuk anjing yang menjaga rumah apa? Nah, ada yang mengatakan termasuk semuanya. Karena ada satu riwayat, tapi ada pengecualian. Ada juga riwayat di Bukhari itu. Maniktana kalban, illa kalba soidin aw hirasatin aw masyiatin, naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan. Ini di Bukhari. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing illa soidin, pemburu, aw hirasatin, penjaga. Nah, menjaga gudang, menjaga apa? Aw masyiatin, menjaga binatang, menjaga kambing, semuanya binatang ternak. Nah, selain itu akan berkurang dari pahalanya setiap hari, dari pahala kebaikannya maksudnya 2 qirat. 2 qirat. 1 qirat itu 1/5 gram
Jadi 1 kirot tuh 1/5-nya dari 1 gram logam mulia. Kalau 2 kirot berarti 2/5-nya. Jadi yang tersisa 3/5-nya. Nah, jadi yang melihara anjing, kan banyak orang-orang melihara anjing tuh. Kan viral juga di ada di viral. Di Sumeneb ada istri beberapa hari lalu, ada istri seorang dokter hewan membawa anjing ke kebun depan masjid itu, di taman itu loh. Ada yang tanya, ternyata dia istri dokter hewan sedang melatih anjing tersebut. Jadi yang tersebut itu ditangani oleh suaminya sebagai dokter hewan, ditangani oleh dia dan dilatih. Tidak apa-apa, boleh-boleh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan dia tahu kok, saya tahu ini najis, kalau najis begini itu. Dan dia orang Muslim kan, dokter itu Muslim juga, ya, istrinya juga itu. Itu mungkin punya orang lain diberikan ke suruh obati, diobati di dokter, di suaminya sebagai dokter hewan. Tapi itulah, kalau hanya melihara tanpa ada alasan apa, hanya melihara saja gitu kan, hanya kesenangan. Tapi kalau untuk jaga rumah, jaga itu boleh-boleh saja. Di Jeddah banyak orang melihara anjing. Di Jeddah ada orang-orang Muslim ada untuk melihara gudang, melihara rumah juga di depan. Baik. Kemudian berkata Ibnu Katsir, wa syamilat kalbahum barakatuhum. Sampai anjing mereka pun mendapat barokah dari Ashabul Kahfi. Fa asabahu ma asabna naum. Jadi tidur juga. Nah, tidur juga anjing itu. Wa hada faidatu suhbatil akhyar. Dan itulah faedah berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Anjing saja mendapat barokah dari Ashabul Kahfi, kata Ibnu Katsir. Fa'idnahu sara li hadzal kalbi dzikrun wa khabarun wa syahnun. Anjing ini dapat berita, turun ayat tentang anjing ini. Jadi perhatianlah, jadi perhatian. Wa qad qila, ada yang mengatakan innahu kana qalba saydin li ahadihim wa huwa al-asbah. Dan ini yang masuk akal. Anjing itu termasuk milik salah seorang. Anjing buruan milik salah seorang yang 7 itu, yang Ashabul Kahfi yang itu. Wakila, ada pendapat juga kata Ibnu Katsir, kana kalba tabakhil malik. Anjing itu milik tukang masaknya raja yang di Roma ketika itu, di Rom. Wa qad kana wafaqahum ala dini. Tukang masaknya ini setuju dengan agama yang 7 orang itu Ashabul Kahfi. Tapi tidak ikut dia, anjingnya yang ikut. Anjingnya yang ikut. Fasahibahu kalbuhu. Terus ini lagi yang lucu. Tapi Ibnu Katsir tadi seperti yang dikatakan tadi, tidak ada gunanya kita tahu ini, tidak ada. Tapi beliau menukil ungkapan dari Al-Imam Ibnu Asakir, dari sanadnya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri. Berkata Hasan Basri, nama kambing gibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim terus diganti dengan Nabi jadi yang diganti Nabi Ismail itu diganti oleh gibas. Nabi Ismail ketika disembelih itu namanya Jarir. Namanya Jarir. Kemudian nama burung hudhud. Yang Nabi Sulaiman itu yang diajak bicara, yang suruh bawa surat ke Ratu Saba, namanya Angkot. Dan nama anjing Ashabul Kahfi selain yang saya terangkan dulu pertama ini, kambing nama anjingnya itu kan Humran. Yang kata Syuaib Al-Jubai. Ini ada nama lain di sini, namanya Qitmir. Qitmir. Kemudian wa ismu ijli bani Israil alladhi abaduhu. Sapi, anak sapi yang disembah-sembah, yang keluar suara itu, yang disembah oleh Bani Israel ketika Nabi Musa pergi ke Tur Sina, itu namanya Bahmut. Allah Ta'ala. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri, wa habata Adam alaihi salam bil Hindi. Nabi Adam diturunkan di India. Wa Hawa bi Jeddah. Siti Hawa di Jeddah. Ketemunya di Jabal Rahmah, Bukit Arafah. Wallahu taala a'lam. Terus kemudian mereka
Wakhtalafu fi launihi. Warna anjingnya apa? Oh, ini ada khilaf sudah. La ta'ila tahtaha wala dalil. Tidak ada dalil semuanya. Termasuk yang tadi itu tidak ada dalil. Namanya ini tidak ada dalil. Nah, baik. Kemudian ya sudah cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ayat berikutnya kita bahas di pekan depan insyaallah taala. Terima kasih Wani, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa'na dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.